Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, gerakan telah dibatasi. Seperti peringatan, gerakannya jelas menjadi lamban. Tapi mata pembunuh Jinwoo tidak melemah. Satu atau dua ksatria yang tidak dikalahkan oleh satu pukulan menabrak Jinwoo dengan tubuh mereka. Jinwoo bertarung 3-4 kali sampai dia mengalahkan para ksatria itu. Klik. 8765. Selama periode ini, hitungan mundur menuju pembobolan penjara dimulai. Jinwoo fokus pada tugas dan tidak menyadarinya sampai hanya tersisa 1 digit. Apa ini? Apakah misinya akan segera berakhir? Hanya setelah mengulurkan harapan saya menyadari bahwa itu hanya sebuah fantasi. Pukul 00:06:27. Timer berjalan normal. Bukan penghitung waktu, sesuatu yang lain sedang menghitung mundur. 432. Apakah ini menghitung waktu kematian saya? Juga, sistem mengatakannya di awal. Jika Anda tidak menerima menjadi pemain, Anda akan mati setelah 0,02 detik. Sangat bagus. Mata Jinwoo membelalak. Aku akan berjuang untukmu sampai detik terakhir. Bang! Bang! Helm ksatria itu hancur lagi. Tapi tidak seperti kemauan kuat Xiaowu, tubuhnya dipenuhi memar. Kekuatan tembakan melemah. Tinju yang melambat tidak cukup untuk menghentikan serangan yang datang dari belakang. 1 ke depan, 1 ke belakang. Bang! Karena benturan dari ksatria depan dan belakang, Jinwoo tidak bisa menahan benturan dan mengerang. Batuk. Para ksatria tidak melewatkan kesempatan ini untuk menyerang Jinwoo dari segala arah lagi. Jinwoo dikelilingi oleh lapisan ksatria dan bahkan tidak bisa menggerakkan 1 jari pun. Langkah, langkah, langkah. Pada saat ini, ksatria yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyu. Gelombang keperakan menjadi pegunungan keperakan. Huming, huming. Napas Jinwoo menjadi pendek. Ini akan mencekik jika terus seperti ini. Tangan yang menonjol dari celah itu terentang ke udara tanpa arti. HP 93-10-270. Situasinya putus asa. Tapi Jinwoo tidak menyerah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika tangan terulur di udara mengepal dengan susah payah, akhirnya, hitungan mundur terus-menerus berakhir. 1-0. Anda belum menyelesaikan tugas harian. Kamu akan dipindahkan ke area hukuman. Bab 50 Kebangkitan. Jinwoo meragukan telinganya. Zona penalti? 1. Aku teringat. Memikirkannya seperti ini, sepertinya tugas harian belum selesai hari ini. Awalnya, saya ingin menguji hasil peningkatan level terlebih dahulu, lalu memutuskan apakah akan pergi ke Castlevania Dungeon atau tidak. Saya tidak berharap hal-hal berkembang seperti ini. Bang 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 bang. Sama seperti terakhir kali di rumah sakit, semuanya mulai bergetar hebat. Desir. Shua, shua. Para ksatria yang mengelilingi Jinwoo berubah menjadi pasir 1/2 dan jatuh. Dunia mulai berubah. Hahaha. Jinwoo tertawa diam-diam. Untuk beberapa alasan, saya selalu ingat kalimat yang dikatakan sistem sebelum misi dimulai. Semoga berhasil. Apakah maksud Anda tugas ini sangat sulit? Sangat sulit sehingga Anda ingin mendoakan saya keberuntungan? Atau berharap saya bisa mendapatkan lebih banyak poin? Semoga berhasil, kebetulan, apapun namanya. Bagaimanapun, kesempatan itu datang lagi. Yang penting adalah bagaimana Anda memanfaatkan kesempatan ini. Bang 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 bang. Getarannya menjadi lebih intens. Jinwoo tidak berusaha menjaga keseimbangannya, tetapi menutup matanya dengan gemetar. Jangan goyah. Sehingga tubuhnya seolah melayang, dan semua suara menghilang seketika. Ketika saya membuka mata lagi, saya sudah berada di padang pasir. Jinwoo jatuh lurus ke bawah. Huminghu, humingyi. Memegang pasir dengan tangannya, dia menghembuskan napas dengan kuat. Udara segar masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru. Hidup kembali. Lega, Jinwoo langsung berbaring.
Langit gelap gulita tanpa apa-apa. Langit hitam tak berujung mulai terlihat. Seperti inilah tampilan area penalti dalam memori. Ngomong-ngomong, tidak saat berbaring seperti ini. Tetaplah berada di tempat berbahaya sepanjang waktu dan lupakan sejenak bahwa ini juga bukan tempat yang aman. Meski begitu, Jinwoo, yang masih tidak mau bangun, berbaring dan memanggil jendela status. HP, 104-10-270. MP, 202-850. Kelelahan, 91. Saya heran kenapa saya tidak mau banyak bergerak, ternyata tingkat kelelahannya sudah di atas 90. Apakah ini pertama kalinya tingkat kelelahan melebihi 90? Saya benar-benar tidak ingin menggerakkan jari saya. Meski harus memulihkan stamina, Anda perlu mengurangi kelelahan terlebih dahulu. Toko. Gemerincing. Kata beli dan jual muncul di langit. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat seperti toko penipuan, tetapi hari ini saya merasa sangat ramah. Masuk dan beli ramuan penyembuh termahal. Segera setelah pembelian dikonfirmasi, sebuah botol kaca merah muncul di tangan Xiao Yu yang sedang berbaring dengan karakter besar. Ledakan. Menarik sumbatnya dengan susah payah, Jinwoo menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Teguk, teguk. Cairan merah meluncur ke bawah kerongkongan dan masuk ke dalam tubuh. Kelelahan telah dihilangkan. Kelelahan telah dihilangkan. Kelelahan telah dihilangkan. Apakah layak dikatakan sebagai ramuan dengan grade tertinggi? Hanya saja setelah minum satu botol, tingkat kelelahan terus menurun secara signifikan. Tetapi kekuatan fisik tidak pulih. HP, 106-10-270. MP, 204-850. Kelelahan, 0. Meski sudah hampir selesai minum, tenaganya tidak kunjung pulih. Mengapa? Anda tidak tahu mengapa sampai tetes terakhir. Gemerincing. Kekuatan fisik yang tersisa di bawah 10%, dan ramuan penyembuh tidak dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan fisik. Alasannya sederhana. Karena kekuatan fisik telah turun terlalu banyak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.